Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi yang pengenalan Python dasarnya ya. Kita akan bahas tentang tipe-tipe lainnya yang ada di Python, tipe data lain yang ada di Python. Habis itu kita akan belajar tentang fungsi, terus kelas dan library ya. Ya, kita lanjut saja. Kita lanjutkan ke tipe data tuple ya. Oke, sebentar. Saya coba bikin filenya dulu. Dulu, coba. Oke. Yang pertama, tabel ini ciri-cirinya dia terurut ya. Terurut di sini maksudnya dia terurut sesuai yang kita definisikan di awal atau yang kita tuliskan di awal. Kalau misalkan posisi banananya ada di indeks ke 0, itu berarti nanti ya pas kita print atau kita akses banananya itu ada di indeks 0. Terus tidak dapat diubah. Nah, ini yang unik dari tuple adalah si tuple ini dia datanya nggak bisa diubah. Kita nggak bisa ubah Apple ini jadi lainnya, data lainnya. Ya Apple saja di sini. Jadi nggak bisa diubah. Terus membolehkan nilai duplikat. Ini jadi ada dua nilai yang duplikat atau dua elemen yang duplikat itu boleh. Nah, untuk memeriksa panjang tuple, teman-teman bisa pakai fungsi len. Terus ini hati-hati kalau teman-teman hanya punya satu elemen ketika membuat sebuah tuple. Cara membuat tuple itu dia ada kurung bulat seperti ini ya. Nah, terus elemennya misalkan A, B, C. Nah, elemen-elemennya itu dipisahkan dengan koma seperti ini. Tetapi kalau misalkan teman-teman punyanya satu elemen saja, misalkan my tuple 2 seperti ini. Kalau teman-teman coba print my tuple 2 dan coba saya print type-nya ya. Ini my tuple 2. Nah, kalau yang awal tuh benar ABC, cuman yang my tuple 2 ini kan karena kita sebenarnya pengen bikin tuple, cuman satu elemen. Karena dia satu elemen di sini dia disesuaikan dengan isinya. Karena di isinya ini string, maka dia akan mengembalikan string. Makanya tipe datanya string. Untuk menghindari ini, teman-teman tambahkan koma di akhir untuk menandakan bahwa ini adalah tipe data tuple, gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut, ini tipe data item tuple-nya itu bisa string semua, integer semua, boolean semua, atau campuran. Nah, terus ada constructor-nya juga, ini constructor tuple. Dan untuk aksesnya kita pakai indeksnya. Ingat indeksnya mulainya dari 0. Oke, ini indeks range juga sama seperti di list intinya. Nah ini, ciri-ciri utama dari tuple kan dia nggak bisa diubah nilainya. Karena tidak bisa diubah, makanya ada sedikit tricky ketika kita mau update nilai tuple-nya. Sebenarnya ini jelek ya kalau teman-teman pakai tipe data tuple tapi mau diubah isinya. Kalau mau diubah mendingan pakai list saja. Cuman ini untuk pengetahuan saja, ketika teman-teman mau mengubah si nilai tuple, teman-teman ubah dulu tipe datanya ke list. Contohnya seperti ini. Jadi pakai konstruktornya. Contohnya saya punya tuple satu, isinya satu, satu, 2, 3, 4 ya. Terus saya mau ubah elemennya. Kalau teman-teman paksa ubah seperti ini, juga saya jalankan, dia akan error. Tuple object is does not support item assignment. Artinya kita nggak bisa ubah si itemnya karena dia tipe datanya tuple. Untuk bisa mengubahnya, kita biasanya ubah dulu dia ke tipe data list pakai konstruktornya. Terus saya print kedua, saya jalankan lagi, dan hasilnya dia sudah berubah jadi list. Setelah jadi list, kita bisa ubah elemennya. Terus saya coba print kedua, jadi elemennya 1134. Nah, setelah diubah, kita balikan lagi tipe datanya ke tuple. Caranya tinggal T1 sama dengan tuple listnya apa? Listnya tuh T2. Oke, terus coba print type
T1 dan print T1-nya. Hasilnya seperti ini. Jadi sudah berupa datanya. Itu ya, itu sederhananya ketika teman-teman mau mengubah isi tabelnya, teman-teman ubah dulu ke list, habis itu balikan lagi ke tabel. Oke, terus antar tabel ini itu juga bisa langsung ditambahkan, walaupun kita nggak bisa ubah isinya. Tetapi kalau antar tabel seperti ini, teman-teman bisa langsung tambahkan elemennya. Contohnya yang tadi kan ada satu misalkan tabelnya isinya satu dua, kedua isinya 3 4. Nah, teman-teman bisa gabungkan di T3 yaitu T1 plus T2. Coba print T3. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini unpacking tuple, artinya kita mau masukkan setiap elemen tuple yang ke dalam variabelnya sendiri-sendiri. Contohnya, misalkan teman-teman di sini itu punya tuple yang isinya adalah apple, banana, dan cherry. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ambil masing-masing elemennya dan kita masukkan ke dalam suatu variabel seperti ini. Jadi dipisahkan dengan koma, terus pakai kurung bulat sama dengan fruits. Nanti si apple ini akan disimpan di dalam variabel green dan seterusnya ya. Misalnya seperti ini. Ini apple, banana, dan cherry. Terus kalau misalkan ternyata elemennya lebih banyak nih daripada variabelnya gimana? Nah, teman-teman bisa memakai yang namanya asterisk. Asterisk ini dia akan menyimpan sisa elemennya sebagai sebuah list. Jadi kalau teman-teman print, greennya tuh apple, banananya tuh greennya apple, yellownya banana, variable yellow ini isinya banana. Terus sisanya yang ini itu disimpan ke dalam variable red. Oke, ini juga bisa diletakkan di tengah. Kalau di tengah berarti green apple-nya itu akan disimpan di variable green. Terus si red-nya akan disimpan di si variable red itu akan berisi cherry. Dan yang tengah ini sisanya akan disimpan di dalam variable tropic. Oke, lanjut. Untuk menggabungkan tabel tadi teman-teman bisa pakai plus. Nah, ini yang unik juga teman-teman bisa mengalihkan tabel. Maksudnya mengalihkan tabel gimana sih? Misalkan teman-teman punya tabel isinya satu 2 3 4. Nah, kalau teman-teman kali, misalkan jadi 3, terus teman-teman print. Nah, saya seperti ini. Jadi satu 2 3 4, satu 2 3 4, satu 2 3 4. Seperti itu. Oke, lanjut ke tipe data set. Set itu kalau di matematika namanya himpunan. Himpunan itu ciri khas utamanya adalah tidak boleh ada nilai yang duplikat. Ya, itu ciri utama dari set. Terus ciri yang lainnya dia tidak terurut. Maksudnya tidak terurut itu kita nggak bisa akses pakai indeksnya. Karena lokasinya di memori itu nggak tahu urutannya gimana. Bisa saja di memori nanti urutan banana tuh ada di indeks ke 0, terus Apple ada di indeks ke 1 dan seterusnya. Oke, terus tidak dapat diubah karena kita nggak tahu urutannya makanya nggak dapat diubah sih set ini. Dan tidak boleh adanya nilai duplikat. Ini yang ciri khas utamanya, nggak boleh ada duplikat. Untuk pemeriksa panjang set, teman-teman bisa pakai fungsi learn. Terus tipe datanya bisa campuran juga. Dan ini konstruktornya. Konstruktor set. Untuk akses item set, karena kita nggak tahu elemennya, nggak tahu bukan elemen, nggak tahu posisinya, nggak tahu indeksnya. Nah, teman-teman biasanya pakai for loop ya untuk melakukan akses elemennya. Misalkan seperti ini. Ini hasilnya. Artinya untuk setiap item ini bebas nama variabelnya apa. Kalau teman-teman ganti item juga bisa. Jadi untuk setiap item yang ada di tabel T1 ini, teman-teman print si itemnya. Nah, untuk menambahkan item set, teman-teman bisa menggunakan fungsi add ya. Terus nama elemennya apa? Atau pakai fungsi update.
terus elemennya apa. Cuman yang update ini dia itu untuk menambahkan antar tuple ya, antar set sorry. Contohnya kalau di sini kan ada dua set nih ya. Nah, teman-teman mau menambahkan tropical ke dalam variabel tset. Nah, teman-teman panggil metodenya tset.update tambahkan tropical. Jadi untuk menambahkan antar set. Oke. Nah, update ini juga bisa digunakan untuk tipe data sequence seperti list dan tuple. Nah, untuk menghapus item set, teman-teman pakai metode yang namanya remove dan discard. Bedanya apa? Bedanya itu kalau misalkan elemennya nggak ada, misalkan yang remove ini ya, elemennya itu nggak ada di setnya, dia akan mengembalikan error. Tetapi kalau yang discard ini, ketika elemen yang dihapus itu tidak ada, dia tidak akan mengembalikan error. Itu perbedaannya. Nah, teman-teman juga bisa memakai metode pop, cuman hati-hati metode pop ini dia akan menghapus elemen terakhir dan kita nggak tahu urutan si set elemen terakhirnya itu apa. Kita nggak tahu urutannya sehingga kita nggak tahu elemen terakhirnya apa gitu. Oke, lanjut. Terus ada metode clear juga. Metode clear ini untuk mengosongkan isi setnya. Ada juga kata kunci delete ini sebenarnya dia akan menghapus objeknya. Ketika teman-teman akses objeknya lagi, ini kan tset, variabel tset ini objeknya kita hapus pakai delete. Ketika teman-teman akses lagi, dia akan mengembalikan error seperti ini. Jadi hati-hati ketika menggunakan delete. Si objeknya itu artinya dihapus dari memori, sudah nggak ada. Oke, terus ada ini yang loop set tadi untuk mengakses itemnya. Terus untuk menggabungkan set, teman-teman bisa pakai update atau union. Cuman kalau update ini, dia akan mengupdate dirinya sendiri. Set satu ini. Kalau union, itu set satunya itu tidak akan berubah. Tetapi dia akan mengembalikan objek baru berupa set lagi. Hasil gabungan set satu dan set 2. Nah, makanya di sini saya simpan ke dalam variabel set 3 gitu. Itu bedanya ya. Intinya kalau ada fungsi update di set ini, dia akan mengubah dirinya sendiri. Contohnya, misalkan ada intersection update. Nah, karena ada update-nya, berarti dia akan mengupdate si variabel atau objek X-nya ini, objek setnya ini. Intersection ini tuh fungsinya untuk mengambil irisannya, irisan dari dua setnya, atau nilai yang sama yang ada di kedua set. Terus ini intersection juga dia akan mengembalikan objek set baru. Terus ini symmetric difference update. Kalau symmetric difference update itu dia akan mengembalikan elemen, bukan mengembalikan sih, menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Jadi ini X-nya itu akan berubah, akan diisi dengan elemen yang tidak ada di kedua set X dan set Y. Terus ada symmetric difference juga. Bedanya kalau ini dia akan mengembalikan objek baru. Kalau yang ini dia akan mengupdate dirinya sendiri. Ini ada metode-metode lainnya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Lanjut ke tipe data dictionary. Apa itu tipe data dictionary? Tipe data dictionary ini adalah tipe data yang isinya pasangan key dan value. Jadi dia berupa tipe data yang dapat menampung beberapa item sekaligus. Nah, itemnya ini berupa pasangan key dan value atau kunci dan nilainya. Contohnya di sini ada key-nya brand, terus dipisahkan titik dua, value-nya Ford. Nah, setiap itemnya dipisahkan dengan koma seperti ini. Dan untuk membuat dictionary itu pakainya kurung kurawal. Sama seperti set, pakainya kurung kurawal. Nah, untuk akses itemnya, teman-teman pakai key-nya. Contohnya brand di sini key-nya. Teman-teman akses pakai key brand. Gitu. Dan si dictionary ini dia sebenarnya terurut ya untuk versi Python yang di atas 3.7. Kalau yang sebelumnya itu tidak terurut. Kalau teman-teman misalkan pakai versi Python yang udah 3.7 atau lebih itu pasti udah terurut sih dictionary-nya. Terus dapat diubah, artinya kita bisa modifikasi elemennya dan duplikat tidak diizinkan. Tidak boleh ada key yang sama. Misalkan di sini ada dua key yang sama, maka yang diambil adalah yang terakhir. Untuk memeriksa panjang set, teman-teman pakai fungsi learn.
Terus untuk tipe datanya, key-nya berupa string. Sebenarnya key-nya bisa apapun ya, tapi key-nya ini harus berupa tipe data primitif. Primitif itu seperti integer, string, float, tapi float jangan. Float itu jelek karena dia ada pecahannya. Terus apalagi ya selain itu, boolean juga bisa, tapi boolean cuma dua nilai doang, true dan false. Gitu. Tapi yang paling umum tuh biasanya key pakainya string ya. Nah, value-nya ini itu bebas, bisa berupa integer, bukan integer, string, integer juga bisa, boolean juga bisa, float juga bisa, list juga bisa, ataupun dictionary lagi juga bisa. Misalkan teman-teman punya variable D, dia isinya dictionary, misalkan di sini key-nya test, terus value-nya itu berupa dictionary lagi, itu juga bisa. Misalkan test 1, apa? Tes 1, oh jangan dah. Misalkan A, terus tes tes 2, misalkan B. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, key-nya adalah tes, value-nya berupa dictionary lagi. Itu juga bisa. Nah, di sini ada contohnya juga sebenarnya. Mana ya? Yang bersarang. Harusnya ada sih, saya lupa di mana. Ya udahlah, nanti ada contohnya. Oke, di sini tipe datanya dia dictionary dan konstruktornya itu harusnya pakai dict seperti ini. Ya, oke lanjut. Untuk akses item dictionary, teman-teman pakai key-nya tadi ya. Key-nya tuh misalkan model atau brand atau year. Terus nanti dia akan mengembalikan value-nya apa. Contohnya yang model, value-nya itu Mustang. Atau bisa pakai metode get. Get ini sebenarnya bisa ada dua parameter. Kalau contohnya di sini, parameternya cuma satu. Oke, coba saya copy saja yang ini. Nah, saya bisa akses itemnya pakai get, misalkan model. Dan saya coba print X-nya, hasilnya Mustang. Cuman ketika key-nya nggak ada, kita lihat, ya isinya none. Nah, teman-teman bisa tambahkan satu parameter yang berupa default ketika nilainya nggak ada. Misalkan model di sini apa ya? Misalkan Mustang gitu. Mustang 1 misalkan. Nah, ini kita pakai untuk nilai defaultnya ketika key-nya itu nggak ada di dalam dictionary. Ya, lanjut untuk mengambil kunci dalam dictionary atau key apa saja yang ada di dictionary-nya, teman-teman bisa pakai metode key. Nanti dia akan mengembalikan list key-nya. Dan ada juga metode value. Metode value ini dia akan mengembalikan list value-nya yang ada di dictionary. Ada juga metode yang namanya items. Items ini dia akan mengembalikan list. Di dalam listnya isinya tuple. Jadi elemen-elemennya tuh berupa tuple. Nah, setiap tuple ini berupa pasangan key dan value. Oke, lanjut. Untuk mengubah item dictionary, teman-teman tinggal akses key-nya saja, terus isi dengan nilai yang baru. Ya, ini kan sintaksnya mirip seperti akses elemennya, terus diisi dengan yang nilai yang baru. Terus ada juga metode yang namanya update. Cuman kalau metode update ini teman-teman harus sintaksnya seperti ini. Dipakai kurung kerawal, key-nya apa, value-nya apa. Ini juga bisa digunakan untuk update nilainya. Untuk menambahkan item dictionary, teman-teman sintaksnya sama, ya bisa lakukan dengan sintaks yang sama seperti ini. Yang penting key-nya belum ada di dictionary tersebut. Ya, contohnya teman-teman mau menambahkan key color yang isinya red, itu juga bisa seperti ini hasilnya. Atau bisa pakai metode update juga. Yang penting key-nya itu belum ada di dictionary, gitu ya.
Nah, untuk menghapus item dictionary, teman-teman bisa pakai metode pop, terus key-nya apa, atau bisa menggunakan pop item. Cuman kalau pop item ini dia akan menghapus elemen terakhir. Bisa juga menggunakan kata kunci delete, terus key-nya apa, seperti ini di dictionary model. Cuman kalau delete-nya digunakan seperti ini, dia akan menghapus objeknya. Kalau teman-teman akses lagi, objeknya akan udah nggak ada, jadi dia akan mengembalikan error. Oke, terus ada metode clear. Kalau metode clear ini dia cuma mengosongkan isi dictionary-nya. Ini untuk loop dictionary, teman-teman bisa melakukan loop seperti ini. For x in this dictionary, dia akan mengembalikan key-nya. Kalau teman-teman mau mengembalikan value-nya, itu bisa menggunakan sintaks seperti ini. Jadi akses tiap itemnya menggunakan for loop atau bisa pakai metode dot value. Dan metode value ini kan dia mengembalikan list value-nya ya. Makanya tidak usah akses lagi seperti ini. Nah, kalau metode key tadi dia akan mengembalikan list key-nya. Kalau item dia pasangan key dan value. Nah, ini karena si elemen listnya itu kan berupa tuple ya. Nah, tuple ini isinya key dan value. Nah, kita bisa simpan ke dalam variabel x dan y. Pakai yang unpacking tuple tadi. Jadi x dan y ini dia akan berisi key dan value-nya. Dan untuk penyalin dictionary, teman-teman bisa pakai metode copy. Kenapa harus disalin seperti ini sih? Pakai metode copy, kenapa nggak langsung assign variabelnya? Misalkan teman-teman punya variabel yang ini nih ya, test dictionary, terus teman-teman punya variabel test dictionary 2, atau teman-teman lakukan seperti ini, ketika diupdate salah satunya, misalkan brain, sama dengan Stanford, D-nya hilang. Terus teman-teman coba print, test dictionary dan dictionary 2, nah hasilnya seperti ini. Dua-duanya berubah. Nah, untuk menghindari ini, itu biasanya kita lakukan copy seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika di copy seperti ini, itu ketika dirubah atau dilakukan perubahan pada suatu variabel, salah satunya, variabel yang lain tidak akan terpengaruh. Nah, ini contoh yang tadi yang dictionary dalam dictionary. Ini kan ada dictionary, terus di dalam, nah ini, dictionary bersarang. Tipenya dictionary. Key-nya misalkan child 1. Value-nya berupa dictionary lagi. Isinya name dan your. Dan ini ada metode-metode lainnya juga. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Lanjut ke kondisi atau apa ya namanya kalau di bahasa pemrograman. Percabangan. Ya, percabangan. Percabangan itu untuk mengontrol alur dari suatu program. Misalkan teman-teman punya variabel X isinya 1. Dan variabel Y isinya 2. Teman-teman membandingkan apakah X lebih dari Y. Ketika X lebih dari Y, maka akan ngeprint misalkan X lebih besar dari Y. Kalau enggak berarti Y lebih kecil dari X. Itu cara ngaturnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan percabangan. Misalkan X lebih dari Y, maka kita print X lebih lebih dari Y. Else, kita print X kurang dari Y. Jadi ini ketika X-nya lebih dari Y, maka kita print. Kalau enggak, sebenarnya kurang dari atau sama dengan Y. Gitu. Nah, hasilnya X ini dia kurang dari atau sama dengan Y. Nah, ini untuk mengatur alur dari suatu program. Dia ada kondisinya. Nah, di Python itu, percabangan ini itu ada 3 sintaks yang umum. Itu ada sorry, ada if else, if elif sorry, ya if else juga sih. Ada if, elif, ini 3 yang umum. Nah, ada lagi if, elif, dan else. Nah, saya contohkan yang if dulu.
Kalau if ini cuman ngambil satu kondisi saja. Contohnya tadi X sama dengan satu, Y sama dengan 2, if X lebih dari Y, the print X lebih dari Y. Saya jalankan, dia nggak akan mengembalikan apa-apa, nggak ada outputnya, karena X ini kurang dari Y. Ini ketika cuma if saja. Nah, kalau if else gimana? Ini saya komen dulu. Hmm, Lanjut. Nah, ini yang if else. Kita punya variabel X, isinya satu, Y sama dengan 2. Jadi kita if X lebih dari Y, kita print X lebih dari Y, else print X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, ini artinya ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan nge-print ini. Tetapi kalau dia nggak terpenuhi, maka yang di-print yang bawahnya. Gitu. Oke, coba saya jalankan. Nah, hasilnya X kurang dari atau sama dengan Y. Sebentar. Lanjut ke sintaks yang berikutnya. Saya copy saja. Saya komen ke if elif. Nah, kalau if elif ini itu kita bisa gunakan untuk lebih dari satu percabangan, lebih dari dua, sorry, lebih dari dua percabangan. Kalau yang atas kan cuma dua nih. Nah, teman-teman kalau mau tambahkan kondisi lagi itu bisa tambahkan elif. Misalkan elif x kurang dari y, teman-teman print x kurang dari y. Elif x sama dengan y, teman-teman bisa print x sama dengan y. Oke, saya jalankan. Nah, hasilnya yang di print adalah yang X kurang dari Y. Yang ini. Karena memang kondisinya X kurang dari Y. Kalau misalkan saya ubah jadi 2 X-nya, yang dijalankan tuh yang bawahnya. X sama dengan Y. Jadi dia akan meriksa kondisinya dari paling atas dulu, baru ke bawahnya. Kalau kondisi atasnya salah, maka dia lanjut ke bawahnya. Kalau misalkan kondisi atasnya benar, ya udah yang bawahnya nggak usah ditelusuri lagi. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan elifnya lagi di bawahnya. Kalau misalkan ada lebih dari tiga di sini, tiga kondisi. Oke, lanjut ke if, elif, else. Nah, if, elif, else ini itu sebenarnya mirip seperti yang di atas ini ya. Kalau teman-teman coba lihat yang terakhir ini, kalau kondisinya nggak lebih dari, nggak kurang dari, berarti dia sama dengan dong. Nah, teman-teman bisa tangkap pakai else. Else ini sebenarnya dia kayak defaultnya. Ketika kondisi di atas semuanya itu salah, apa yang mau dilakukan? Nah, teman-teman bisa lakukan ke defaultnya seperti ini. Ini defaultnya itu X sama dengan Y. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya itu bisa tambahkan elif lagi. Terus kondisinya, kondisi lain. Gitu. Itu juga bisa. Yang penting LC ini intinya dia digunakan sebagai gerbang terakhir atau pintu terakhir ketika kondisi di atasnya itu semuanya salah. Gitu ya. Nah, kondisi ini itu bisa pakai nilai boolean ya. Artinya ekspresi yang mengembalikan nilai boolean. Misalkan eh, ekspresi yang mengembalikan boolean tuh yang variabel x isinya 5 lebih dari 3 n 5 kurang dari 10, dia akan mengembalikan sorry, nilai boolean. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk kondisinya gitu ya. Lanjut itu tentang percabangan. Oh ya, ada juga nested if ya. Nested if itu artinya di dalam if ada if lagi. Jadi contohnya misalkan X sama dengan 10 terus teman-teman cek
If X modulo 2 sama dengan nol, teman-teman print, print, kurang titik 2 ya. Print X adalah bilangan genap. Terus teman-teman bisa periksa lagi di dalamnya. If X di modulo 3 sama dengan nol, print X adalah bilangan kelipatan 3. Contohnya misalkan saya pakainya 6. Nah, seperti ini. Jadi di dalam if ada if lagi. Dia akan ngecek di awalnya di sini dulu. Kalau misalkan dia masuk, baru dia ngeprintnya ini dan ngecek lagi. Oke, lanjut ke dalam perulangan. Tadi kan dia percabangan. Selanjutnya ada perulangan. Perulangan itu digunakan ketika kita mau mengeksekusi kode yang sama berulang kali. Itu kan gak lucu ketika teman-teman misalkan mau ngeprint 1000 baris secara manual, ngetik satu-satu. Misalkan teman-teman mau ngeprint angka 1 sampai 1000. Teman-teman nulisnya print 1, print 2, print 3, print 4, dan seterusnya. Itu akan capek sekali. Nah, itu bisa digunakan menggunakan perulangan ya. Bisa diatasi menggunakan perulangan. Perulangan di Python ada dua. Ada while loop dan for loop. While loop ini itu biasanya digunakan ketika teman-teman nggak tahu kondisi berhentinya kapan. Jadi bukan kondisi berhentinya sih, nggak tahu berapa banyak iterasi yang dilakukan, gitu ya. Misalkan teman-teman punya variabel x isinya 10, terus while x kurang dari jangan 10 dan 0, x kurang dari 10, print x-nya. Jangan lupa teman-teman tambahkan x-nya dengan 1. Ini ditambahkan kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya infinite loop atau loop yang nggak akan berhenti-berhenti. Karena while loop ini dia akan berhenti ketika kondisi ini ya, kondisi di while loop ini salah. Ketika kondisinya masih benar, kode di dalam blok while ini akan terus dijalankan. Nah, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ketika 10 dia udah berhenti, akan dijalankan lagi. Nah, biasanya kondisi ini itu adalah kondisi yang banyaknya iterasinya kita nggak tahu berapa. Misalkan kondisinya apa ya? Nggak tahu. Oh, misalkan teman-teman punya variabel health, eh, apa? Kalau 9 sampai 0 gimana, Mas? Oh, 9 sampai 0. Ya teman-teman tinggal pakai 9 saja, misalkan. Terus teman-teman di sini dia lebih dari sama dengan 0. Dan di sini kita kurangi 1. Nah, ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, intinya sesuaikan aja kondisinya di sini. Sebenarnya kalau yang 9 sampai 0 ini dia lebih sederhana menggunakan for loop ketimbang menggunakan while loop. Nah, while loop ini dia biasanya digunakan tadi untuk jumlah iterasi yang kita nggak tahu. Kalau ini kan iterasinya kita tahu ada 10 ya, 10 iterasi. Jadi dari 9 sampai 0. Nah, kalau misalkan ada variabel count atau di sini adalah jumlah nyawanya berapa ya untuk suatu game misalkan. Nah, ketika di sini while health lebih dari 0, artinya dia masih hidup, dia akan melakukan apa di dalamnya. Gitu. Nah, yang mempengaruhi variable health ini kan dia bisa dari yang pihak luarnya, apa saja. Nah, itu kita nggak tahu si health ini eh, berapa sih banyak apa ya, kapan dia akan berhenti atau kapan dia akan nilainya nol, kita nggak tahu. Nah, itu biasanya kita gunakan while loop seperti ini. Oke, lanjut. Jadi while loop tadi intinya biasanya kita gunakan untuk eh, jumlah iterasi yang kita tidak tahu berapa.
Lanjut ke bagian for loop. For loop itu penggunaannya mirip seperti yang sebelumnya ya. For in misalkan in list balis ini 1 2 3 4. Ini for loop untuk iterasi item ya di tipe data sequence. Hasilnya seperti 1 2 3 4. Ada juga for loop yang menggunakan range. Misalkan range 10. Kita lihat dia akan nge-print 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini, range ini dia akan mengembalikan tadi range dari 0 sampai 10. Tapi kalau di Python, 10 ini dia nggak ikut atau eksklusif. Jadi 0-nya ikut atau inklusif, 10-nya nggak ikut eksklusif. Gitu. Nah, teman-teman bisa tambahkan satu parameter lagi seperti ini. Artinya dia mau mulai dari mana dan berakhir di mana. Nah, dia akan increment satu-satu ya. Kalau seperti ini. Nah, dia akan mulai dari 1 2 3 4 sampai 9. Dan perhatikan bahwa yang angka pertama itu dia inklusif atau ikut, yang angka terakhirnya nggak ikut, eksklusif gitu ya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan satu parameter lagi ya, yaitu stepnya berapa. Misalkan 2. Coba kita lihat, dia akan mengembalikan 1 3 5 7 9. Jadi ditambah 2 2 2 2 gitu ya. Kalau misalkan kasus yang tadi, dia ngeprint dari 9 sampai 1 ya, sampai 0. Cuman karena 0 itu nggak ikut, teman-teman bisa sintaksnya dinegatifin seperti ini, -1. Jadi biar nanti 0-nya ikut, kan dia eksklusif. Nah, teman-teman bisa stepnya itu dikurangi 1. Kalau tadi kan ditambah 2 tambah 2. Kalau ini kita kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1. Jadi stepnya ini di -1. Nah, hasilnya seperti ini, 98 sampai 0. Nah, di while loop dan for loop ini, itu kita bisa hentikan secara paksa ketika menemukan suatu kondisi tertentu menggunakan kata kunci break. Contohnya, misalkan yang tadi nih, 0, ini plus, terus ini x. Misalkan if x sama dengan 5, kita break. Break ini dia akan menghentikan loopnya secara paksa. Jadi sebelum lanjut ke item berikutnya, dia akan break di sini. Oke. Oke. Ini kurang dari 10. Coba lihat. Hasilnya seperti ini. Jadi dia akan increment 1 1 1 1 1 sampai dia menemukan 5 atau sampai angka 5. Ketika x-nya 5, karena dia masuk ke kondisi ini, dia akan break atau menghentikan loopnya. Dan iterasi berikutnya akan dihentikan, nggak akan dilanjut. Di for loop juga sama. Teman-teman bisa cek if x sama dengan 5, misalkan dia break. Nah, sekarang seperti ini. Hmm, bukan x, sorry. I. Karena di sini kita pakai variabelnya i. Nah, sekarang seperti ini. 98 7 6 5. Sampai angka kelima, dia akan berhenti. Oke. Kalau misalkan ini saya printnya taruh di akhir, dia cuma ngeprint sampai 6 saja. Karena dia break, jadi kode yang di bawahnya nggak akan dieksekusi. Tetapi kalau kita taruh di atas, maka 5-nya akan ke print. Gitu. Selain break, itu juga ada kata kunci continue. Continue ini untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi misalkan saya printnya pindahkan ke terakhir ya. Jadi ketika continue, dia akan lanjut ke iterasi berikutnya dan kode yang di bawahnya itu akan di skip. Langsung lanjut aja ke iterasi berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 1 2 3 4 5-nya nggak ada ya, karena dia di skip di sini. Lanjut ke 6 7 8 9 10. Terus eh, kalau yang ini juga sama. Misalkan di sini pakai continue. Kita lihat hasilnya.
9, 8, 7, 6, 5-nya nggak ada, langsung lanjut ke 3, 2, 1, 0. Gitu ya. Lanjut ke bagian yang lainnya. Oh ya, tadi for loop ini itu teman-teman bisa gunakan untuk apa ya namanya? Iterasi tipe data sequence ya. Jadi untuk tipe data sequence teman-teman bisa pakai for loop. Nah, si item ini itu diakses dengan menggunakan variabelnya. Contohnya for x, dia melambangkan itemnya yang ada di sequence ADG atau list ADG di sini contohnya. Kalau di sini itu dia for loop-nya nested atau bersarang ya. Dia loop bersarang. Jadi ada dua for loop yang dieksekusi itu gimana? Eksekusi itu yang dieksekusi terlebih dahulu itu yang bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya selesai dulu baru luarnya. Jadi misalkan di sini red ya. Jadi dia item pertama X-nya kan red ya. Nah, item fruits-nya itu apple, banana, dan cherry. Makanya dia akan iterasi red, apple, red, banana, red, cherry. Ya, red apple, red banana, red cherry. Jadi yang dalamnya dulu selesai, baru lanjut ke iterasi berikutnya yang big, big apple, big banana, big cherry, dan seterusnya. Lanjut ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah ya fungsi seperti di matematika. Dia ada input, ada output. Ada satu lagi sebenarnya namanya prosedur. Prosedur itu dia nggak ada outputnya. Intinya kalau prosedur itu untuk melakukan sesuatu di dalamnya, memproses sesuatu. Nah, di Python, fungsi dan prosedur ini itu dibuat menggunakan kata kunci def. Ya, seperti ini def, terus nama fungsinya apa, terus parameternya apa. Kegunaan fungsi ini itu untuk apa ya namanya? Contohnya misalkan teman-teman menggunakan kode yang sama berulang kali. Itu bagusnya dibikin sebuah fungsi. Agar nanti teman-teman cukup panggil fungsinya, nanti fungsi itu akan menjalankan tugas dengan kode yang sama. Misalkan di sini saya punya fungsi yang namanya faktorial. Faktorial ini dia perlu satu parameter n. N ini adalah angkanya. Misalkan faktorial 5 itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Nah, teman-teman bisa menggunakan for loop for i in range 1 sampai n plus 1. Kita oh iya, kita simpan dulu hasilnya di sini misalkan result. Oh ya, resultnya kita inisialisasi dengan 1 terus result dikali sama dengan i. Kita return hasilnya result. Return ini itu untuk mengembalikan nilainya ya. Jadi dia mau mengembalikan nilai apa sih? Dia akan mengembalikan nilai resultnya. Hasil kompilasi di atas. Hasil yang ini nih. Nah, kalau teman-teman jalankan, itu dia tidak akan ngeprint apa-apa, tidak akan melakukan apa-apa ya. Karena cuman definisiin fungsi doang, belum dipanggil. Nah, cara panggilnya itu pakai nama fungsinya. Misalkan saya punya variabel x, isinya adalah faktorial 5 yang tadi. Terus saya print nilai x-nya. Hasilnya 120. Nah, teman-teman bisa panggil lagi, misalkan y sama dengan faktorial 10. Saya print y. Hasilnya seperti ini. Itu penggunaan fungsi. Jadi ketika ada kode yang sama berulang-ulang, teman-teman bisa pindahkan menjadi sebuah fungsi. Nah, di fungsi ini itu sebenarnya nggak wajib ada argumennya ya. Bisa nggak ada argumennya seperti ini. Argumen atau parameter sih. Apa perbedaannya parameter atau argumen? Parameter itu sebenarnya yang ada di fungsinya di sini. N itu adalah parameter. Argumen adalah isi parameternya. Itu contohnya 5, 10. 5 dan 10 ini adalah argumen. Gitu. Terus ini cara untuk memanggil fungsi itu pakai nama fungsinya.
Dan kalau teman-teman mau menambahkan parameter, itu tinggal tambahkan parameter seperti ini. Kalau misalkan lebih dari satu, pisahkan dengan koma. Contohnya seperti apa? Seperti ini, fname dan lname. Ya, dia untuk memisahkan antar variabel karena variabelnya lebih dari satu. Cuman fungsi ini dia ngeprint doang, dia tidak mengembalikan hasilnya. Dia cuma ngeprint ke layar. Karena dia nggak butuh mengembalikan sesuatu, ya nggak usah pakai return karena dia tidak mengembalikan sesuatu. Lanjut, ada argumen arbitrary, itu argumen yang lebih dari satu. Maksudnya gimana sih? Kalau misalkan teman-teman ada variabel x, isinya list 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman mau menjumlahkan list ini dengan sebuah fungsi. Tapi fungsinya nggak tahu si jumlah elemennya berapa. Jadi, misalkan fungsi sum integer. Isinya itu variabel x, variabel isi namanya numbers. Coba saya print numbersnya dan sorry, saya panggil fungsi sum in yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengembalikan tuple. Si numbersnya akan berisi tuple. Nah, ini berfungsi, si asterisk ini itu berfungsi untuk menampung jumlah nilai yang tidak kita tahu. Ini kan si argumennya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, karena kita nggak tahu, ya kita bisa simpan saja ke dalam satu variabel seperti ini. Nah, nanti kita bisa menggunakan for i in range, bukan jangan range, di numbers. Oke. Terus akan di sini result sama dengan 0, result plus sama dengan i. Return result. Terus sini tambahkan result. Yang result dah. Misalkan n dan print n ya. Hasilnya seperti ini. 21. Kalau misalkan tambahkan lagi, tambahkan 9, 10, 11. Hasilnya seperti ini. Ini kegunaan si asterisk. Nah, asterisk ini kita bisa gunakan di akhir parameter. Contohnya seperti apa ya? Bentar. Misalkan argumen yang pertamanya adalah kelipatannya, full. Dan yang kedua adalah angkanya. Kita mau menjumlahkan si perkalian angka ini, misalkan 10. Kita mau jumlahkan ini semua dikali dengan ini 10. Jadi dijumlahkan dulu baru dikali dengan 10. Nah, caranya bisa seperti ini. Kali dengan mul. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi asterisk ini itu diletakkan di akhir parameter ya. Jadi di parameter terakhir. Jangan di parameter pertama atau di tengah-tengah. Diletakkannya di parameter terakhir. Nah, kalau yang tadi contohnya itu kan karena dia cuma satu parameter, makanya ya seperti ini. Kalau misalkan lebih dari satu parameter gimana? Ya dia diletakkan di akhir. Ya. Oke, lanjut. Ada juga fungsi rekursi. Apa itu fungsi rekursi? Itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Atau fungsi yang melakukan hal yang sama. Iya, fungsi yang di dalamnya memanggil dirinya sendiri. Contohnya, eh, ada fungsi faktorial tadi. Ya, kita mau ganti menggunakan faktorial rekursif. Tekan N ketika if N sama dengan 0. 0 faktorial itu 1 ya sebenarnya. Else return faktorial rek N min 1.
dikali N seperti ini. Dia artinya manggil dirinya sendiri dikurangi N-1 terus dikali N. Jadi parameternya kita ubah. Cuman si rekursif ini itu harus ada base-nya atau kapan dia berhenti. Itu dinamakan base. Dia berhenti ketika N-nya udah sama dengan 0, dia akan return 1. Kalau enggak dia akan kurangi N-nya, kurangi N-1 terus dikali dengan N-nya. Kalau misalkan 3, 3 2 aja dulu dah. 2 faktorial. 2 faktorial berarti masuknya ke sini kan. Berarti faktorial 2 min 1 atau faktorial 1 dikali 2. Faktorial 1 itu masuk ke sini lagi. Itu faktorial 0 dikali 1. Faktorial 0 itu returnnya 1. 1 dikali 1 kali 2. Jadi nanti hasilnya misalkan faktorial rek 2 itu adalah faktorial 0 dikali faktorial 1 kali faktorial 2. Faktorial 2. Sorry. 1 kali 2. Seperti ini. Jadi awalnya dia manggil faktorial 2. Faktorial 2. Nah, faktorial 2 berarti dia masuk ke bawahnya yang di sini. Nah, itu artinya 2 kali faktorial 1. Ini hasilnya. Cuman faktorial 1 ini dia masuk lagi ke sini. Faktorial 1 itu sama aja dengan 1 dikali faktorial 0. Jadi ini adalah faktorial 1. Nah, faktorial 0 ini itu kan n sama dengan 0. Dia akan return 1. Jadi 1 kali 1 kali 2. Gitu ya. Kelihatannya agak rumit ya. Cuman rekursi ini biasanya digunakan ketika kasusnya lebih sulit. Atau ketika suatu permasalahan nggak bisa diselesaikan menggunakan fungsi biasa atau for loop atau perulangan biasa. Itu biasanya kita pakai rekursif. Cuman ya rekursif ini karena dia manggil dirinya sendiri, itu hati-hati aja ketika dia nggak pernah berhenti atau infinite ya. Jadi nanti dia akan mengakibatkan stack overflow atau karena dia manggil dirinya sendiri terus menerus. Nah di pemanggilan fungsi ini itu disimpan di stack ya. Nanti ketika stacknya habis, jadi dia nambah terus, nambah terus, nambah terus, nggak pernah berhenti, dia akan stack overflow. Gitu. Ini hasilnya 2, misalkan 10, hasilnya 3628 Nah, di Python seingat saya tuh batasnya berapa ya? 1000 pemanggilan atau berapa? Coba 1001. Masih bisa nggak? Oh, masih bisa. Saya lupa berapa. Intinya dia ada batas pemanggilan fungsinya. Oke, lanjut. Terus ada lambda. Lambda itu anonymous function ya. Anonymous function itu adalah fungsi tanpa nama. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Lambda, terus argumennya apa, ekspresinya apa. Jadi untuk fungsi yang simple ya, contohnya misalkan lambda A itu argumennya atau parameternya, dia akan menambahkan A dengan 10. Nanti kalau teman-teman panggil seperti ini, dia akan mengembalikan 15. Terus lambda A, B ini argumennya ada 2, dia akan mengembalikan A kali B. Jadi kalau kita panggil, dia akan mengembalikan A kali B. Lanjut, sebuah fungsi juga bisa mengembalikan lambda seperti ini, lambda function. Oke, lanjut ke NumPy. Apa itu NumPy? NumPy itu sebenarnya library ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya yang NumPy ini. Kalau lebih lengkapnya itu ada di dokumentasinya. Kalau di sini adalah contoh sederhananya saja. Saya akan jelaskan tentang dasarnya saja di sini. Dasar tentang library. Misalkan teman-teman punya file yang namanya matematika.py. Nah, isinya cuma fungsi sum, sum A yang astaris tadi ya. Numbers, sorry, akan for result sama dengan no for i in range
Sorry, in number, result, tambah nah, return result. Seperti ini. Nah, teman-teman misalkan mau panggil fungsi ini yang ada di dalam file matematika.py ke file yang lain. Misalkan di main.pynb. Caranya gimana? Caranya pakai import. Import matematika. Matematika. Terus teman-teman pakai fungsinya. Misalkan x sama dengan matematika.sum. Itu nama fungsinya sum. 1, 2, 3, 4, 5. Terus print x-nya. Oke, sorry. Ini markdown bukan kode. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia akan manggil fungsinya. Terus dia akan otomatis tambahkan ini. Ini sebenarnya kayak menurut saya sih dia cache sih. Jadi di compile yang ini. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan fungsi lagi di dalamnya. Fungsi apapun, misalkan kayak def tambah a, b, return a plus b. Itu juga bisa. Terus di sini tinggal tambahkan y sama dengan matematika dot tambah 1,2 sprint y. Hasilnya seperti ini. Kenapa salah? Pada matematika oke, def tambah a, b. Coba saya hapus dulu ini. Kenapa nggak ada tambah? Matematika ada tambah 1,2. Harusnya ini ada. Kenapa nggak ada? Coba saya bikin file baru aja di sini. Main.py. Oke, coba jalankan. Run Python file. Nah, hasilnya seperti ini. 15 dan 3. Jadi fungsi import ini sebenarnya dia mau import kode lain dari sumbernya. Misalkan di sini library-nya namanya NumPy. Nah, NumPy ini itu library yang sudah ada di Python, teman-teman sebenarnya bisa install. Installnya tinggal pip install NumPy. Itu kalau di lokal ya. Kalau di Google Colab itu biasanya sudah ada. Kalau di lokal tinggal pip install NumPy. Seperti ini. Nanti dia akan otomatis install si NumPy-nya. Nah, teman-teman bisa pakai si NumPy-nya menggunakan cara import. Import NumPy. SNP. S ini hanya sebagai alias saja. Nanti kita pakai namanya NP. Contohnya misalkan saya mau bikin array. NP dot array. Ini saya salah atau enggak lupa sintaksnya. 1, 2, 3, 4. Coba jalankan dulu. Error enggak? Print array. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman bisa import package di luar atau library di luar. Intinya library itu dia kumpulan kode yang bisa kita gunakan. Itu udah dibikin sama orang lain, kita tinggal manfaatkan kodenya untuk mempercepat eh, pembuatan kode kita. Cara importnya seperti ini. Sebenarnya ada satu sintaks lagi namanya eh, from matematika kita import sum dan tambah. Nah, kalau yang seperti ini, itu teman-teman nggak usah tambahkan matematika di depan. Saya jalankan hasil seperti 15,3. Modulnya ada nggak Mas di Google Classroom? Modul, oh yang ini. Ini ada di Google Drive. Nah, teman-teman bisa akses di Google Drive-nya. Oke, di Classroom juga harusnya udah ada sih. Nah, terus tadi yang NumPy ini sebenarnya buat apa? NumPy ini sebenarnya pustaka di Python atau library di Python yang berkaitan dengan array. Dia punya fungsi-fungsi untuk aljabar linear, domain aljabar linear, transformasi Fourier, dan matriks. Jadi dia banyak banget sebenarnya kegunaannya. Dia lebih cepat dari list yang ada di Python. Kenapa kita nggak pakai list saja? Karena tadi dia lebih cepat dari list yang ada di Python. Karena si array di NumPy ini atau matriks atau apapun yang ada di NumPy ini
itu nggak boleh ada nilai yang berbeda. Mesti nilai yang berbeda adalah tipe data yang berbeda. Kalau di Python kan kita bisa membuat sebuah list dengan tipe data yang berbeda kan, si itemnya. Oke. Contohnya L isinya satu terus seperti ini. Kalau teman-teman jalankan itu bisa saja. Tetapi kalau pakai NumPy, misalkan L2 np.array satu satu koma AB itu bisa. Tetapi kalau teman-teman print type dari L2, saya lupa ini tipenya NumPy, cuman L2 itu dot type atau apa ya? Saya lupa argumennya. Nah, saya cari dulu. How to check type element in NumPy. Di type ya, di type, di type. Di type ini untuk memeriksa si elemennya. Nah, di sini dia tipenya apa? U11. Nggak jelas. Nggak jalankan di sini. Non error. Saya tidak import nantinya. Oke, U11. U11 berarti harusnya dia sih string sih menurut saya. Cuma kalau dia integer semua, dia integer 32. U11. Coba saya cari dulu. Ya, nanti. Oh, Unicode. Jadi dia representasinya karakter atau string. Kan benar. Jadi dia berupa string. Kalau yang tadi misalkan AB seperti ini, teman-teman jalankan, itu dia membalikan tipe data elemennya adalah Unicode atau si string tadi. Jadi bukan integer dan string, tetapi ini disamakan jadi string karena ada salah satunya yang string. Makanya ini si NumPy ini nggak boleh ada nilai tipe data yang berbeda, harus tipe datanya sama biar prosesnya lebih cepat. Kalau integer ya integer semua, kalau float ya float semua gitu, nggak boleh beda-beda. Kalau misalkan ini saya tambahkan 0, jadi kan ada satu yang float, nah tipenya berubah jadi float gitu. Ya, jadi ini sebenarnya nanti ini untuk pemprosesan array yang lebih cepat daripada list yang ada di Python. Jadi teman-teman bisa baca di modulnya. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.